tiba-tiba KPK tanpa ada angin, tanpa ada hujan, lalu melakukan pemeriksaan. Atau katakanlah ada statement Jokowi ketika pidato dalam ulang tahun tersebut menyatakan bahwasanya bagi Jokowi ini bola liar, maka Anies menjadi presiden. Dari informasi atau dinamika politik yang saya dapatkan itu sumbernya A1 Pak Ci. Seakan-akan tidak ada henti-hentinya sejak menjadi gubernur hingga pencapresan atau diusung dideklarasikan oleh Nasdem, itu hujatan, hinaan, pengembosan dilakukan terhadap Anies Baswedan. Sampai pada tahapan ada upaya kriminalisasi. Kenapa ketika Anies diusung menjadi capres, tiba-tiba KPK melakukan pemeriksaan terhadap Anies dalam kasus Formula E. Berita-berita media di tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober dan di tanggal 3 Oktober. Di situ mulai gencar KPK melakukan pemeriksaan, melakukan kampanye atau mengadakan konferensi pers ke publik bahwasanya KPK akan memeriksa kedua tokoh ini. Kenapa di saat kedua tokoh mendeklarasikan sebagai calon presiden, tiba-tiba KPK tanpa ada angin, tanpa ada hujan, lalu melakukan pemeriksaan? Ini ada upaya-upaya penjegalan terhadap calon presiden yang dianggap atau berpotensi bisa mengalahkan pasangan yang akan diusung oleh istana. Indikatornya apa? Bahwasanya ini kriminalisasi. Sederhana aja, masyarakat bawah, masyarakat bodoh sekalipun pasti melihat ini tidak seperti yang diungkapkan oleh KPK. Ini semata-mata demi hukum. Yang pertama, Anies sudah 5 tahun menjalankan roda pemerintahan. Di akhir masa jabatan, KPK melakukan pemeriksaan lalu menyatakan walaupun belum sampai pada tahapan ini tersangka, masih penyidikan, tetapi dampak politiknya yang pertama, secara internal ini akan mengganggu koalisi yang akan dibangun. Seperti Nasdem, PKS, atau Demokrat, mereka justru akan melihat ini ada keraguan, jangan sampai nanti ketika ini dicalonkan atau diusung di akhir atau katakanlah menang, justru ini menjadi persoalan karena bisa ditangkap atau apa dan sebagainya. Pidato Presiden Jokowi ketika hari ulang tahun Golkar yang ke-58, di situ jelas ada sindiran atau katakanlah ada statement Jokowi ketika pidato dalam ulang tahun tersebut menyatakan bahwasanya Golkar jangan pilih capres yang sembrono. Itu memberi penilaian bahwanya sindiran ini ditujukan kepada Anies Baswedan. Artinya Jokowi secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap calon yang mendeklarasikan sebagai calon presiden. Dua poin ini kemudian disambungkan. Pencapresan Anies Baswedan ini tidak terkontrol ketika pun nanti dia menang, ini membahayakan program-program yang akan atau yang sudah dirintis oleh Jokowi. Karena sejatinya kalau kita lihat dari dinamika politik yang ada nuansa Jokowi kepingin calon presiden yang akan datang itu adalah dua pasang. Dan dua pasang ini memang benar-benar merupakan under control beliau, atau katakanlah ini calon yang memang dia restui. Siapakah itu? Banyak kalangan yang melihat yang pertama dia kepingin Ganjar, yang kedua dia juga sepakat dengan Prabowo, tapi dia tidak sepakat dengan Caimin. Kenapa? Karena bagi Jokowi ini bola liar. Harusnya ini menjadi catatan sebenarnya bagi Jokowi atau timnya atau relawan, strategi kriminalisasi terhadap capres atau terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi itu bisa membesar dan merebut kepemimpinan RI 1 itu harus dihindari. Kenapa? Kalau belajar dari pengalaman suksesi Pilpres Republik Indonesia, kalau kita belajar ke belakang, justru calon-calon yang dikriminalisasi atau digembosi oleh kekuasaan justru mendapat simpati rakyat, justru mendapat dukungan rakyat, dan justru mampu meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Padahal sebelumnya
dia itu tidak siapa-siapa. Contoh misalnya, tahun 99, sebelum tahun 99, Megawati itu sebagai seseorang yang biasa aja, ibu rumah tangga biasa, tidak punya jejak rekam kepemimpinan, kemudian dari sisi akademik juga ya biasa aja, kemudian partai yang dipimpinnya juga pada saat itu ketika zaman Orde Baru selama berapa kali periode tidak pernah menang pemilu, bahkan peringkat 2 juga tidak dapat begitu. Tetapi ketika ditindas, dianiaya, kemudian dikriminalisasi oleh rejim Orde Baru selama puluhan tahun, puncaknya tahun 98 ketika terjadi reformasi, Megawati berubah menjadi ikon perubahan. PDIP berubah menjadi partai yang menjadi aspirasi rakyat. Pemilu 99 kemudian PDIP menjadi pemenang pemilu. Dan kalau seandainya saja pada saat itu terjadi pemilihan presiden langsung, bisa dipastikan Megawati akan memenangkan kontestasi Pilpres. Tetapi pada saat itu karena Pilpresnya dilakukan oleh MPR, masih ada kekuatan-kekuatan Orde Baru dan juga kekuatan-kekuatan anti reformasi yang masuk di dalam parlemen. Ini kemudian Megawati kalah, walaupun tetap Gus Dur yang menang dalam Pilpres yang dilakukan oleh MPR. Pengalaman tersebut harus menjadi catatan bagi Jokowi. Yang kedua, saya mau contohkan tahun 2004. Tahun 2004 itu SBY itu adalah seorang jenderal di masa pemerintahannya Orde Baru, terus di masa Gus Dur beliau menjadi Menteri Menko Polhukam, lalu ketika Gus Dur lengser diambil alih atau Wakil Presiden Megawati naik sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika di akhir-akhir masa jabatan Megawati dan mau Pilpres, ada kecenderungan atau dibaca oleh Ibu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, ada keinginan untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres, dan ini tidak direstui oleh Megawati. Kemudian Megawati melakukan isolasi politik terhadap Pak SBY dalam bentuk setiap rapat-rapat tidak dilibatkan, kemudian tidak ada dikoordinasikan lagi, dan Mega juga enggan bertemu. Situasi ini membuat SBY tidak nyaman, lalu mengundurkan diri. Tetapi masyarakat melihat bahwasanya SBY ini dikriminalisasi tapi dalam bentuk lain gitu loh. Artinya tidak dikasih peran-peran. Ini justru memunculkan simpati dari masyarakat Indonesia. Ini justru memunculkan simpati dari kekuatan-kekuatan pendukung SBY. Ini justru mampu memobilisasi kekuatan-kekuatan politik yang anti Mega dan mengkristal. Dan terbukti ketika tahun 2004 pemilihan presiden dilakukan, SBY menang telak terhadap Megawati. Jadi menurut saya, berdasarkan pengalaman Pilpres 199 dan Pilpres 2004, kalau strategi kriminalisasi masih tetap dilakukan oleh Jokowi dan partai penguasa terhadap Anies Baswedan, saya pastikan dukungan simpati terhadap Anies Baswedan akan membesar. Dan tahun 2024 berdasarkan pengalaman Pilpres 99 dan 2004, maka Anies menjadi presiden. Percaya kan? Gimana menurut Ketua? Isi nggak?